Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya Hepsun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini situasi politik menjelang pilpres ini sangat, sangat memanas ya, biasa saling serang menyerang. Tapi tentu ada semacam orang-orang yang tetap bijak dalam melihat situasi semacam ini. Dan salah satunya saya lihat Pak Yusuf Kala itu mengingatkan pemerintahan Jokowi itu agar hati-hati karena bisa jadi pemerintahan mereka ini jatuh kalau memenuhi tiga unsur saja: kemakmuran tidak tercapai, ketidakadilan tidak jalan, dan demokrasinya juga tidak jalan. Dan saya kira tiga unsur tadi itu semuanya sekarang ini mau bertemu gitu ya, Bung Rocky. Itu standar untuk mengevaluasi yang kita sering sebut political decaying. Pembusukan politik memang beraspek tiga itu tuh. Kalau kemakmuran tidak tercapai, kalau keadilan tidak tercapai, kalau institusi-institusi utama demokrasi juga berantakan, maka ya itu saatnya untuk redesign sebetulnya. Jadi apa yang diucapkan Pak JK itu bukan sekedar secara teoritis benar, tapi secara pengalaman Pak JK juga memang berguna untuk kita lihat. Tapi yang lebih penting adalah momen ketika Pak Yusuf Kala harus mengucapkan itu. Tentu dia sangat hati-hati memilih istilah itu. Dia mungkin terpaksa harus menyatakan bahwa bermasalah demokrasi, bermasalah ekonomi, tetapi dia akhirnya harus terangkan bahwa bermasalah itu artinya bisa menyebabkan pemerintahan jatuh. Itu yang lebih penting sebetulnya. Banyak orang mengatakan bahwa ya masalah ekonomi, masalah politik segala macam, tetapi konsekuensi dari masalah itu tidak dihitung. Ya. Nah, Yusuf Kala adalah seorang politisi. Dia mengerti apa yang ada di akar akar rumput. Dia paham bagaimana dunia memandang Indonesia. Dia tahu kondisi struggle ekonomi di tingkat elit. Dia mengerti bagaimana lalu lintas korupsi itu masih berjalan. Jadi pengetahuan Pak Yusuf Kala itu lengkap. Sebagai orang yang dari zaman Soekarno udah hidup dengan politik Indonesia dan dua kali bahkan ada di dalam status sebagai wakil presiden. Jadi dia bisa bayangkan misalnya watak Pak Jokowi dengan watak Pak uh, SBY itu. Dia juga tahu watak Pak Harto. Jadi kelihatannya Yusuf Kala mau memberi sinyal bahwa saya mengerti keadaan, tetapi saya masih bisa memberi peringatan tuh. Kalau orang lain beri peringatan, pasti udah ditangkap pula nih, dianggap ini berupaya untuk memecah belah bangsa. Tetapi nggak mungkin Yusuf Kala mau memecah belah bangsa, kan itu dasarnya kan. Jadi waktu Yusuf Kala memberi semacam evaluasi terhadap kehidupan politik kita hari ini, maka itu berarti dia udah sampai di tingkat kemakrifatan untuk Hmm. menilai keadaan. Sebagai seorang yang udah makrifat dalam soal politik, dia mengerti bahwa keadaan ini sangat berbahaya tuh. Apalagi sebagai tokoh Golkar, dia tahu bahwa faksi-faksi dalam Golkar juga resah dengan keadaan. Tetapi nggak mungkin faksi-faksi ini mengucapkan semacam evaluasi pada Pak Jokowi, karena faksi-faksi ini justru dikendalikan oleh Pak Jokowi. Tapi Yusuf Kala sebagai senior, dia berjarak dengan kekuasaan, dan karena itu suara Yusuf Kala boleh juga dianggap sebagai suara dominan di Golkar yang memberi peringatan bahwa Jokowi bisa dilengsarkan loh. Jadi harusnya apa yang diucapkan Pak Jokowi menjadi peringatan walaupun udah terlambat. Dan kalau menurut saya eh, peringatan Pak Yusuf Kala itu hanya membenarkan bahwa sedang terjadi proses penurunan presiden. Dari segi apa? Dari segi legitimasi. Dari segi legal memang mungkin susah, tapi legitimasi kalau udah nggak ada itu artinya dia bukan lagi presiden kan. Itu dasarnya. Jadi saya kira Pak JK setiap hari melihat bagaimana dari sudut-sudut kota, dari pelosok seluruh lapisan masyarakat, ada satu kalimat yang menggema terus setiap hari itu, kami muak. Kira-kira itu yang Ya, ditangkap ya, Pak ya, ya. JK. Saya membayangkan kalau di pasar saham begitu ya, Pak JK itu melihat melihat pergerakan tuh naik turunnya kurva harga-harga saham yang berjatuhan begitu. Dan dia lihat itu dari sisi lembaga-lembaga pemerintah kita yang praktis betul-betul mengalami pembusukan sekarang ini ya. Kita lihat Mahkamah Konstitusinya, ketua MK-nya dipecat, Wakil Menteri Hukum dan HAM-nya sekarang sudah jadikan tersangka, kemudian ketua KPK-nya juga sekarang menghindar terus dari panggilan polisi. Dan saya kira ini bisa juga menimbulkan konflik antar lembaga kepolisian dengan KPK kalau terus berlanjut semacam ini gitu. Ya, ini intinya tidak ada lagi koordinasi atau kemampuan Pak Jokowi untuk memegang institusi-institusi itu. Pak Jokowi bahkan mulai masuk dalam upaya untuk mengadu domba sebetulnya. Gue pegang KPK, nanti satu waktu dia balik lagi pegang polisi, terus dia pegang kejaksaan. Dan semua yang ada di situ, di dalam kumpulan yang kita sebut, biasanya disebut the power elite ini, juga saling menyimpan rahasia.
saling punya pengetahuan tentang lawan yang ada di dalam institusinya sendiri kan. Nah ini yang kita sering sebut sebagai awal dari binasanya atau the end of the beginning dari krisis itu loh. Nah kita hanya bisa beri komentar dan tidak punya kemampuan misalnya untuk mengorganisir. Tapi partai-partai politik kan mampu tuh. Jadi saya membayangkan setiap sore ada aja tokoh partai politik yang akalnya masih bagus dan menganggap bahwa ya yang dipesankan Pak JK itu mesti kita kerjakan itu kira-kira, terutama di dalam tubuh Golkar tuh. Jadi Golkar dapat semacam pembenaran teoritis dan pembenaran empiris dari ucapan Pak JK itu yang menganggap bahwa ya sangat mungkin Presiden Jokowi dilengsarkan, bukan karena keinginan subjektif individu, tapi karena keadaan objektif yang memungkinkan proses politik pelengseran itu dimulai. Ya, ya. Dan kalau kita kemudian lihat sekarang ini sedang ada euforia, begitu ya, setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden oleh KPU gitu, seolah ini proses elektoralnya akan berjalan. Tapi sebenarnya diam-diam itu di bawah itu seperti api dalam sekam gitu ya. Suatu saat bisa bisa meledak dan bahkan konflik itu dia berada di dalam partai-partai koalisi yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Ini yang biasa disebut sebagai efek akumulasi itu atau efek rumah kaca gitu. Bahwa panas itu nggak bisa nembus atmosfer, maka panasnya berputar-putar di situ aja tuh. Itu yang terjadi juga. Kita melihat bahwa capres-capres ini, terutama Pak Ganjar seolah unstoppable untuk memenangkan. Karena itu Ibu Mega kirim sinyal terus tuh bahwa Jokowi mengkhianati dia, Jokowi menzalimi dia. Jadi Ibu Mega berupaya untuk playing victim lah atau menjadi apa istilahnya melodramatis kira-kira begitu tuh untuk mencari simpati. Tetapi publik juga tahu bahwa Ibu Mega juga menyimpan banyak kasus sebagai partai PDIP kan, macam-macam kasus ada di situ tuh. Sementara Pak Prabowo melenggang lebih cepat itu merasa bahwa udah apapun yang terjadi toh Gibran udah tidak dipersoalkan lagi tuh. Tetapi dari sudut pandang legitimasi tetap Gibran itu tetap Pak Prabowo itu membawa beban delegitimasi melalui Gibran. Jadi satu waktu Pak Prabowo juga akan dilucuti atau digrogoti elektabilitasnya karena publik tidak lagi berhenti untuk mempersoalkan kedudukan Gibran yang diloloskan secara sengaja atau direkayasa oleh Mahkamah Konstitusi melalui perintah bapaknya. Kan itu jadinya kan, jadi ingatan tentang pemilu itu berubah menjadi ingatan tentang kecurangan. Jadi kalau pemilihan umum telah memanggil kita bergembira, tidak. Kita cemas dengan keadaan yang mendahului pemilihan umum di Februari 2024 nanti. Ya, sementara ini mereka saling kirim sinyal gitu yang saya kira suatu saat kalau itu tidak ketemu tingkat negosiasinya itu bisa terjadi tabrakan. Yang saya maksud adalah misalnya kasus kemungkinan adanya hak angket di DPR oleh partai-partai yang diinisiasi oleh PDIP. Sementara di KPK saya tidak tahu sebenarnya siapa yang meminta Firly untuk menyatakan bahwa dia sudah memerintahkan penangkapan, menandatangani surat penangkapan terhadap Harun Masiku, dan berarti ini kan yang diincar itu adalah petinggi PDIP-nya, bukan Harun Masikunya saya kira kan, gitu ya. Apakah ini sekedar sinyal? Apakah dia diperintahkan berikan sinyal itu atau dia sinyal untuk dia negosiasi agar kasusnya tidak berlanjut gitu di kepolisian? Jadi kuncinya adalah pertanyaan apakah Megawati mau membiarkan terus Presiden Jokowi yang adalah kader dia menganiaya demokrasi, berupaya untuk melucuti lawan-lawan politiknya secara curang, atau Megawati mau menghentikan proses amoral ini. Kan cuma itu. Jadi pertanyaan publik sekarang bukan sekedar transaksinya dapat apa atau tukar tambahnya apa. Tetap publik udah sampai pada satu kemarahan moral. Dan kebencian itu dari kata kami mua, itu artinya itu udah problem etis sebetulnya tuh. Nah ini sebetulnya masalah dasar kita tuh. Jadi tetap saya kira Ibu Mega tetap dia berkontemplasi, menghitung momentum dan berupaya untuk mengirim sinyal lebih banyak lagi. Dan sinyal itu sekarang diperkuat oleh Pak Yusuf Kala. Jadi satu waktu yang kita pernah usulkan ada tokoh-tokoh yang jadi semacam sebut aja penyelamat bangsa, udah ada Pak Yusuf Kala. Jadi Bu Mega nggak usah takut karena Pak Yusuf Kala bilang jangan khawatir Bu Mega, saya udah ada sekarang. Oke, kalau yang ngomong ini kan bukan bocil ini ya. Iya, jadi serius kalau Pak Yusuf Kala yang ngomong. Oke, tapi saya tadinya juga termasuk yang berharap gitu ya bahwa bagaimana dengan ada posisinya Ibu Megawati di kubu oposisi gitu ya dalam hatimu sekarang. Itu sebenarnya akan membuat posisi pemilu kita atau pilpres kita setidaknya itu bisa jadi lebih lebih fair gitu karena ada yang mengawasi begitu. Tapi sampai sejauh ini kelihatannya memang Ibu Mega itu perlu diperkuat saya kira oleh tokoh-tokoh lain seperti Pak Yusuf Kala gitu, dan
Dan mungkin kalau Pak Yusuf Kala sendirian masih belum cukup mantap, itu perlu tokoh-tokoh lain yang untuk yang berbicara gitu. Saya kira kalau Ibu Mega bicara, semua tokoh yang tadinya menahan diri akan bicara. Golkar pasti akan ikut bicara di situ kan. Jadi tetap Ibu Mega jadi simbol tuh. Dan saya udah sebulan ini mendorong Ibu Mega dan memberi poin pada Ibu Mega tuh. Walaupun saya tetap kritik Ganjar, tapi PDIP itu partai yang nggak boleh bubar, partai yang nggak boleh dicawe-cawe oleh Jokowi kan. Walaupun saya udah bela-bela PDIP, tetap aja saya dimusuhi oleh PDIP kan. Ajaib juga partai Iya, itu tuh. iya, iya. Tapi oke, saya abaikan itu tuh dan saya tetap ingin agar supaya PDIP memunculkan kembali kejernihan pikirannya itu. Bahwa dia merenung tentang nasib bangsa, bukan sekedar nasib partai politik dia tuh. Bahwa dia berupaya untuk mengingatkan bangsa ini bahwa kendati di masa lalu PDIP juga tidak luput dari kecurangan, tetapi kalau yang ada sekarang ini namanya cardinal sin, dosa yang paling tinggi yaitu Jokowi berupaya untuk menyelamatkan dinastinya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang udah ditegur oleh MKMK tuh. Nah sekarang tugas dari partai politik mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Jokowi sehingga Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi mampu mempertahankan integritas etiknya kan. Kan cuma itu dasarnya kan. Jadi Ya. dari soal etik tadi, pelanggaran etik berat, dia mesti berubah menjadi proses politik di DPR untuk Ya. melihat dengan terang di mana sebetulnya titik yang menyebabkan MKMK itu menyerah. Dan kan nggak mungkin MKM itu asal menyerah tuh. Kan pasti ada tekanan tuh. Ya tekanan pasti dari atasan dari MKMK secara politik dan secara keluarga bahkan. Itu Presiden Jokowi itu. Nah kita menyebutkan ini bukan untuk mengadu domba, tapi untuk menertibkan jalan berpikir. Jadi kita ulangi lagi, begitu dinyatakan tindakan MK, tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pelanggaran etik berat, itu artinya ada persoalan di belakang istilah pelanggaran etik berat, yaitu di dalam poin 8, Jimli kemudian menulis bahwa dibukakan intervensi. Jadi kalau dibukakan itu bahasa dari MKMK, tapi nggak mungkin dibukakan kalau nggak ada orang yang maksa buka, kan itu dasarnya kan. Nah, Ya, ya. siapa yang memaksa membuka ruang intervensi ke MKMK? Pasti cuma satu orang, yaitu presiden. Nggak ada orang lain yang mampu melakukan itu. Dan lain kalau misalnya yang maju di situ adalah anak tukang bakso, pasti tukang bakso yang intervensi di situ kan. Ini anak presiden yang maju berarti biar bapaknya yang intervensi kan. Kan itu kelurusan berpikir itu yang mesti diterangkan. Walaupun lembaga survei berupaya untuk memanipulasi, bahwa enggak itu bukan soal siapa intervensi, tapi kan Gibran kan nanti juga akan dipilih atau tidak dipilih itu kan urusan publik, bukan urusannya dari awal yaitu garbage in, garbage out. Dari awal itu sampah, ya keluarnya juga sampah. Ya, oke. Terlepas dari beberapa kasus yang saya kira menyandra PDIP juga, itu ya. Tetapi kan publik sebenarnya mencatat ya bahwa perjalanan Pilpres dan pemilu kita sampai bisa hari ini berjalan seperti ini, kemudian ada penetapan calon presiden dan calon wakil presiden itu kan saham dari PDIP dalam hal ini saham Ibu Megawati itu kan sangat besar dalam menghalangi ambisi dari Jokowi kan sebenarnya. Jadi sebenarnya setidaknya PDIP masih punya semacam apa ya tabungan moral yang cukup besar dalam soal demokrasi ini, Bung Rocky. Masih bagus tabungan moral PDIP dalam soal khusus dalam soal menghalangi ambisi Jokowi ya. Kalau ya korupsi itu pasti banyak juga di PDIP. Tapi dalam upaya untuk menegakkan konstitusi, Ibu Mega konsisten. Ibu Mega menghalangi kehendak Jokowi untuk 3 periode. Ibu Mega menghalangi kehendak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Ibu Mega banyak yang dihalangi Ibu Mega. Tetapi yang tidak bisa dihalangi Ibu Mega adalah jalur yang kemudian dipakai oleh presiden secara sangat taktis dan sangat licik, yaitu memanfaatkan hubungan keluarga akhirnya kan. Kalau hubungan politik ya boleh aja kan sebagai pemain politik, tapi Jokowi memakai jalur keluarga dan itu yang membahayakan demokrasi. Jadi Ibu Mega bahkan dapat tambahan moral karena yang dia lawan adalah bukan sekedar kecurangan, tapi keculasan presiden, yaitu memakai jalur keluarga, dan itu nggak mungkin dicegah oleh Ibu Mega tuh. Nah itu intinya. Lain kalau Ibu Mega bagian dari keluarga Jokowi mungkin, tapi kan Ibu Mega tahu bahwa persoalan konstitusi ini serius. Setiap kali Ibu Mega bicara, dia selalu pergi pada sifat-sifat bernegara yang harus berbasis pada asas-asas konstitusi. Dan karena asasnya konstitusi, dia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Karena norma tertinggi yaitu ada dalam konstitusi itu. Di situ melekat kepentingan keadilan sosial, kepentingan musyawarah. Nah semua itu dilanggar oleh Presiden Jokowi. Nggak ada musyawarah, nggak ada keadilan sosial. Dia bypass melalui
peraturan yang bagi dia itu legal, yaitu keputusan 90 dari Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran akhirnya disandingkan dengan Pak Jokowi. Walaupun saya ngerti juga Pak Jokowi mungkin yang tidak sepenuhnya mampu memahami itu, tapi faktanya udah terjadi itu. Ya, oke. Jadi sebenarnya begitu PDIP dalam hal ini nggak perlu playing victim ya, Bung Rocky ya, karena dia bisa mengkapital ini tips kecil saja. Dia bisa mengkapitalisasi tadi itu tabungan moral Ibu Megawati yang luar biasa dalam mempertahankan konstitusi negara ini. Ya mungkin Bu Mega masih menunggu tabungannya berbunga apa enggak. Itu enggak perlu berbunga. Modal itu aja udah cukup untuk Yes. memulai proses politik. Jadi kita dorong Ibu Mega untuk jadi negarawan. Kalkulasi politik hilangkan. Karena ini soal to be or not to be. Soal kita mau berdiri tegak sebagai bangsa demokratis atau hancur kembali menjadi bangsa yang lemah dengan akibat seseorang mampu menguasai dan mengangkangi konstitusi. Yes, dan kembali ke wanti-wanti Pak JK, saya kira ini penting untuk direnungkan oleh Pak Jokowi bahwa dia ini bisa berakhir, kalau dalam bahasa agama dia berhasil su'ul khotimah, bukan husnul khotimah, begitu Bang Rocky ya. Ya oke, kita bisa bayangkan itu. Tetapi membayangkan itu artinya membayangkan juga bahwa proses politik setiap malam pasti dirapatkan di antara partai. Dan Yes. Pak Yusuf Kala mengerti bahwa ada proses-proses di partai-partai politik yang sedang menghitung untung rugi atau untung-untungnya kalau Jokowi dimaksudkan. Kan kalau Jokowi dimaksudkan nggak ada untung ruginya, adanya untung-untung. Ya, iya, oke. Tentu kita tidak ingin ada bangsa ini kemudian ketika Pak Jokowi crash landing dan ikut bangsa juga ikut crash. Itu yang mesti kita hindari. Ya betul, itu wisdom di kita itu supaya ya paling nggak lengser ke Prabon lah. Jadi nggak usah tambah energi kemarahan publik karena publik udah katakan dengan dua kata, kami muak. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Kami muak. Yes, tetap nol.